Puisi adalah salah satu jenis karya sastra yang diminati oleh banyak orang. Sedangkan puisi lama adalah jenis dari karya sastra puisi yang diciptakan oleh nenek moyang sejak zaman dahulu. Menurut UNED, puisi lama adalah puisi Indonesia yang belum terpengaruh puisi barat. Puisi lama adalah puisi lama yang terikat oleh aturan-aturan tertentu. Puisi yang lahir sebelum masa penjajahan Belanda. Maka dari itu, penciptaan puisi lama akan terikat oleh berbagai aturan. Aturan-aturan tersebut adalah terdapat persajakan atau rima. Yang kedua, jumlah kata dalam satu baris. Yang ketiga, jumlah baris dalam satu bait. Yang keempat, banyak suku kata dalam setiap barisnya. Yang terakhir, adanya rima. Ciri-ciri puisi lama. Yang pertama, anonim atau tidak diketahui siapa pengarangnya. Yang kedua, disampaikan dari mulut ke mulut atau sastra lisan. Yang ketiga, terikat adanya aturan mulai dari jumlah baris dalam setiap bait dan jumlah suku kata hingga rima. Gaya bahasanya tetap atau statis dan klise. Yang terakhir, isinya fantastis dan bertema istana. Jenis-jenis puisi lama. Yang pertama, pantun. Contoh dari pantun ialah ada pepaya, ada mentimun, ada mangga, ada salak. Daripada duduk melamun, lebih baik membaca saja. Pantun adalah puisi lama yang mempunyai sajak AB pada baitnya. Setiap bait terdiri atas 4 baris dengan setiap barisnya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Pada 2 baris awal disebut dengan sampiran, sementara pada 2 baris akhir adalah isi. Yang kedua, syair. Syair berasal dari bahasa Arab, yakni syair yang berarti perasaan yang menyadari. Kemudian berkembang menjadi syiru yang berarti puisi dalam pengetahuan umum. Contoh syair ialah pada zaman dahulu kala tersebelah sebuah cerita mengenai negeri yang aman, sentosa, dan lain-lain. Yang ketiga, gurindam. Gurindam adalah jenis puisi lama yang pertama kali dibawa oleh orang Hindu sekaligus mendapat pengaruh dari sastra Hindu kira-kira pada tahun 100 Masehi. Gurindam adalah salah satu bentuk puisi Melayu lama yang terdiri atas 2 baris kalimat dengan irama akhir yang sama, AA. Contoh gurindam: kurang pikir, kurang siasat, tentu dirimu akan tersesat. Barang siapa tinggalkan sembahyang, bagai rumah tiada bertiang. Jika suami tidak berhati lurus, istri pun kelak akan kurus. Yang keempat, Karmila. Karmila dapat disebut juga sebagai pantun kilat karena kurang lebih sama dengan pantun, tetapi lebih pendek. Karmila memiliki ciri-ciri sebagai berikut: bersajak AB, mengisah seorang pahlawan, mengandung 2 hal yang bertentangan yaitu rayuan dan perintah. Contoh Karmila: sebab pulut santan binasa, sebab mulut badan binasa. Yang kelima, talibun. Talibun merupakan pantun yang dalam setiap baitnya terdiri atas jumlah baris yang genap, misalnya 6, 8, atau 10 baris. Ciri-ciri talibun sebagai berikut: jumlah baris harus lebih dari 4 baris dan genap. Yang kedua, jika satu bait terdiri atas 6 baris. Yang ketiga, apabila satu bait terdiri atas 6 baris, maka sajak adalah ABC. Yang terakhir, apabila satu bait terdiri atas 8 baris, maka sajaknya ABCD.
Contoh talibun. Kalau anak pergi ke pekan, yuk belanak pun beli sampiran. Ikan panjang beli dahulu, kalau anak pergi berjalan, ibu cari senak pun berisi, induk semak cari dahulu. Yang keenam, seloka. Seloka adalah salah satu jenis puisi lama yang hampir sama dengan pantun dan disebut juga dengan pantun berkait. Contoh seloka: lurus jalan ke Payakumbuh, kayu jati tertimbal jalan, di mana hati tak akan rusuh, ibu mati bapak berjalan. Yang ketujuh, mantra. Mantra adalah salah satu karya sastra Melayu yang isinya dianggap memiliki kekuatan gaib. Mantra dapat juga disebut sebagai doa sakral yang mengandung kekuatan gaib dan dimanfaatkan sebagai sarana untuk mempermudah dalam meraih sesuatu dengan jalan pintas. Ciri-ciri mantra sebagai berikut: mempunyai rima ABC ABC, bersifat lisan, diyakini memiliki kekuatan sakti atau gaib, terdapat perulangan, memiliki majas metafora, bersifat esoterik, misterius. Yang terakhir, lebih bebas dibandingkan puisi lama lainnya dalam suku kata, baris, dan sajak. Contoh mantra: Assalamualaikum putri satulung besar, yang beralun berilih simayang. Mari kecil kemari, aku menyanggul rambutmu. Aku membawa sadap galing, akan membasuh mukamu. Nah, itulah jenis pengertian dan contoh dari puisi lama. Sebagai generasi muda yang hidup di era digital seperti ini, tidak lantas membuat kita melupakan keberadaan puisi lama. Justru kita harus melestarikan keberadaan puisi lama sebagai karya sastra peninggalan nenek moyang karena mengandung banyak makna serta nasihat bagi kehidupan sehari-hari. Sekian penyampaian materi puisi lama dari saya ucapkan terima kasih.